Ya, pilihnya, saya nggak kenal Anda dan nggak ada urusan dengan Anda. Tapi kalau Anda mau berhadapan dengan saya siap, ya. Karena you di mata saya juga terlalu kecil, ya. Dari segi apapun juga nggak ada apa-apanya. Kabinet dengan isi-isi menteri sampah itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengerawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ya, untung saya nggak punya saudara pramugari. Kalau punya, saya jeblosin dia ke penjara. Guys, tim redaksi mediadpr.com kali ini akan mengangkat Alvin Lim, seorang advokat yang berkoar-koar guys. Ucapannya nggak enak. Dia menyerang banyak pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakiman, maupun sesama advokat guys. Ya. Nah, kita akan undang nih Bang Muara Karta nih, seorang praktisi hukum juga guys. Ya. Bang Muara, kenal nggak nih sama seorang advokat Alvin Lim Bang, yang heboh nih di media sosial? Ini media nanya ke saya mengenai Alvin Lim. Saya nggak kenal siapa Alvin Lim. Cuman saya lihat di beberapa YouTube, ini omongannya itu ngawur gitu. Kayaknya mengidap sesuatu penyakit ya. Dan semua pun diajak berantem sama dia. Diajak bergabung. Siapa yang mau bergabung sama orang yang sakit jiwa? Ya, dia panggil Hotma Sitompul, dia panggil Hotman Paris, dia panggil Otto Hasibuan, dia panggil Juniper Girsang. Mau apa? Emang kelas lu? Lu siapa? Lu bilang lu ahli pidana, di mana lu ahli pidana? Gak usah lah, lu sekolahnya di mana dulu ya? Jadi karena saya tahu lu karena udah sakit dan mau mati, makanya lu teriak-teriak supaya lu seolah-olah jadi pahlawan hukum. Nggak ada, lu nggak ngerti apa-apa, cuma pintar cuap-cuap aja. Ya, jadi kalau media tanya kenal Alvin Lim, saya nggak kenal dari mana. Cuma saya tahu semua institusi dimaki-maki, sampai Kapolri, sampai Jaksa Agung, sampai Mahkamah Agung. Emang lu siapa? Ya tahu diri lo, ya. Gue bukannya rasis ya, tapi yang jelas lu itu nggak ada apa-apanya ya. Kalau orang semakin berilmu, semakin menunduk, semakin rendah. Jangan lu samain yang lain dengan Hotman Paris. Hotman Paris memang selalu bicara kekayaan. Nah lu sama Hotman Paris aja lu dibilang gigi jarang, gigi coklat. Nah lu selesaikan itu. Nah ini nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, semua lu maki-maki, semua lu dampar, seolah-olah hanya lu lah penegak hukum. Dari mana bos? Aduh, Alvin Lim, udah lu berobat aja biar lu sembuh deh, daripada nanti lu makin parah sakitnya. Bang, menurut pengakuan Alvin Lim Bang, dia merupakan anak dari salah satu 9 naga Bang. 9 naga itu loh Bang, para bos-bos yang berkontribusi Bang terhadap pembangunan di Indonesia sejak zaman Presiden Soeharto nih Bang. Bener nggak Bang dia anak 9 naga nih Bang? Enggak lah, 9 naga pun dari mana? Nggak jelas keturunan siapa ini. Jangan-jangan dari petak 9 kawannya. Ya, dari mana anak 9 naga? Naga Bonar iya kali, tapi kalau 9 naga yang diramein soal pik apa segala macam, ya bener udah lo tobat aja lo lah, jangan main omong. Nanti lo ada apa-apa dipikir aparat yang ganggu lo, padahal aparat diemin lo, tapi semakin mengada-ada, semakin menggila. Ini semua
bagus. Saya lihat di YouTube seolah you hebat sekali. Aduh, Alvin Lim, kasihan. Lu istirahat deh supaya lu sembuh. Saya doain sembuh ya, sembuh dan menjadi orang baik, dan jangan semua lu serang. Wise, kalau lu udah berilmu wise, mengkritiknya itu pun secara wise. Jangan kayak orang gila di jalanan lu teriak-teriak. Bukan zamannya sekarang, lu mesti belajar tata krama, belajar santun, mengkritik pun secara santun, tidak frontal. Seorang Alvin Lim, Bang, itu tabiatnya menurut saya kurang elok nih, Bang, gitu ya. Dia memaki, dia menghardik, dia menuduh, Bang, ya. Ya, kita banyak lihat lah ya, Bang, gitu ya. Terutama pada saat dia berseteru, Bang, dengan Novi, Bang. Kasusnya Agus Salim, Bang. Nah, di situ juga dia menuduh profesi pramugari itu sebagai seorang pelacur, Bang. Gimana nih menurut Abang nih? Ya, untung saya nggak punya saudara pramugari. Kalau punya, saya jeblosin dia ke penjara. Nggak ada lah, jangan fitnah, jangan mengumbar fitnah ya. Ya, nggak semua. Dan kalaupun seseorang, si X misalnya pelacur, ngapain urusan? Emang lu dirugikan? Atau lu memang mau tidurin, lu nggak sanggup bayar, sehingga lu jelek-jelekin supaya lu ditawarin? Udahlah Alvin Lim, sadarlah, tobatlah. Lu orang beragama apa enggak? Kalau lu orang nggak beragama ya mungkin seperti itu. Tapi nanti lu akan diem sendiri. Diemnya itu apa? Lu lewat atau apa? Tapi yang jelas bukan aparat. Aparat kecil sekali kalau mau ngelewatin lu, ya. Jadi saya pikir lebih santun lah, lebih wise. Pasti orang menghormati lo. Mungkin ilmu lu udah ada sedikit, ilmu hukumnya ya, tapi nggak melulu. Soalnya lu ahli pidana, si ahli ini ahlian lah. Gua yang dari UI nggak seperti mulut lo, apalagi lu dari Universitas Anta Beranta kalau nggak jelas. Ya, saya tidak benci Iyo, cuman saya tidak suka ditampil, tapi semua Iyo maki-maki ini saya baru, karena ada media minta komentar mengenai Alvin Lim, saya nggak kenal Alvin Lim, tapi saya ikutin. Memang oh ini dia orang yang selalu cuap-cuap nggak jelas juntrungannya seperti apa. Nah makanya saya komentarin ya Alvin Lim ya, saya nggak kenal Anda dan nggak ada urusan dengan Anda, tapi kalau Anda mau berhadapan dengan saya siap ya, karena you di mata saya juga terlalu kecil ya, dari segi apapun juga nggak ada apa-apanya. Bang, si Alvin Lim ini mulutnya, Bang, luar biasa tajam, Bang, gitu ya. Dia tidak hanya menyerang institusi, Bang, tapi juga menyerang negara, Bang. Ya kan? Kabinetnya Pak Prabowo itu dibilang kabinet sampah, Bang. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga nih, Bang. Kira-kira pemerintah atau ada nggak sih orang, Bang, yang nanti akan memperkarakan atau mengkasuskan celotehan dari si Alvin Lim ini, Bang? Ya, saya pikir dia juga nggak ngerti politik ya. Kalau orang ngerti politik nggak seperti itu. Ya, kalau Pak Prabowo juga you hina, you ganggu, dibilang kabinet sampah, ya berarti you lebih dari sampah. Saya pikir you sampah masyarakat, saya rasa ya. Jadi enggak lah ya. Mudah-mudahan ini orangnya Pak Prabowo ya, yang dibilang kabinet sampah ini tidak nuntut Anda ya, tapi jaga mulutnya. Sekali lagi you ngomong begitu, pasti you berurusan dengan hukum dan akan masuk. Sekalipun you nanti dipanggil alasan sakit lah, apa ginjal lah, gigi saya goyang lah, entah apalah ya, tetapi you sekali lagi berbuat itu, pasti you diperiksa dan you pasti dikenakan pasal penghinaan dan pasal memfitnah. Bang, kita mengenal adanya kode etik nih, Bang, ya kan? Mau itu profesi apapun, Bang, pastinya ada kode etik atau code of conduct nih, Bang. Nah, pesan moral nih, Bang, ya kan? Buat para advokat-advokat di Indonesia nih, Bang, harus menjunjung tinggi nih, Bang, yang namanya kode etik, Bang. Ada nggak sih, Bang, kode etik di advokat itu, Bang? Nah, sebagai praktisi hukum, Abang tahu dong ya seperti apa kode etik seorang advokat, Bang. Ya, di undang-undang advokat diatur kode etik ya, seperti apa seorang pengacara,
seperti apa dia beracara dan seperti apa dia tampil ya. Jadi tidak urakan ya. Jadi ada kode etik advokat ya, undang-undang tahun 2003 ya mengenai advokat, diatur tata cara ya, sopan santun apa segala macam, tidak seperti Alvin Lim. Makanya saya juga bingung dia bisa dapat KTA dari mana. Akhirnya dia juga merusak ke dalam, merusak advokat ya. Saya pikir advokat muda ya, jangan ikutin gaya Alvin Lim. Itu bukan gaya yang baik di negara yang baik ini ya. Itu gaya bromocora, provokator ya. Dia kadang nggak jelas, semua dia maki, tidak ada yang dia sama dia, semua dimaki-maki, semua jelek di mata dia. Padahal itulah dia yang paling jelek, paling buruk sifat. Orang yang semakin tinggi ilmunya semakin rendah tampilannya dan semakin wise dia tampilannya, tidak seperti ini ya. Nah, dia sama Hotman Paris ya silakanlah berantem lah, karena masing-masing memang punya model sendiri. Satu model kekayaan, yang satu model kayaknya nggak puas dengan kehidupannya karena dia sakit-sakit melulu. Profesi advokat itu kan mengikat nih Bang dengan kode etik Bang. Apabila ya kan seorang advokat melanggar kode etik nih Bang, ada nggak sih sanksi yang tegas Bang untuk para advokat itu Bang? Inilah kekurangan kita ya, undang-undang advokat kita ya, untuk menjerat ataupun melakukan tindakan kepada para pengacara yang melanggar kode etik, karena kita advokat ini belum single bar ya, artinya kode etik itu belum tentu berlaku di Peradi ya, tetapi berlaku juga di organisasi pengacara lain, karena ada AI, ada IKADIN, ada apa, ada banyak sekali organisasi pengacara. Makanya kita melalui undang-undang advokat ingin memang mempersatukan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat, tapi karena soal duit juga akhirnya pada berantem, pada rebutan jabatan apa segala macam dengan PKPA-nya. Ya udahlah, ini namanya juga cari rezeki yang melalui organisasi advokat ini, ya masing-masing berjalan dan masing-masing sikut menyikut. Tapi itu bukan contoh yang baik. Ini kita kembalikan kepada pemerintahan Pak Prabowo. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa dibenahi sehingga bisa menjadi single bar ya. Karena inilah cita-cita advokat, punya wibawa, sama kedudukannya dengan para penegak hukumnya lainnya, sama berdiri dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Inilah yang memang kita cita-citakan, supaya 4 pilar ini bisa setara ya. Karena tidak lagi advokat ini dipakai oleh oknum ya, oknum itu di kejaksaan, oknum di kepolisian atau di Mahkamah Agung untuk cari setoran ya. Kita ke depan ya, memasuki tahun 2025, mudah-mudahan semakin Indonesia ini semakin baik kedudukan hukumnya dan semakin menghargai hukum. Jadi kita berharap memang hukum menjadi panglima di negara hukum, yaitu di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ketika saya ditanya oleh media bagaimana Alvin Lim, maka saya jawab, saya tidak kenal Alvin Lim dan ini orang tidak jelas. Saya pikir ini orang jadi-jadian. Terima kasih. Oke Bang Muara, terima kasih nih masukannya nih, pencerahannya juga nih Bang, tentang profesi seorang advokat nih Bang. SandiMediaDepar.com melaporkan dari Jakarta.